Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu laju reaksi dan apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, anak-anak, setelah ini penjelasan dari saya mohon didengarkan, diperhatikan, dan dipahami. Oke, di sini saya akan men-share screen PPT yang telah saya buat. Baiklah, langsung saja. Untuk menghemat waktu, di sini saya telah memaparkan mengenai laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian melihat perkaratan pada besi ataupun sebuah ledakan yang sangat dahsyatnya? Nah, itu semua merupakan contoh dari laju reaksi. Nah, reaksi kimia itu berjalan pada tingkat yang berbeda-beda. Beberapa reaksi kimia ada yang berjalan dengan cepat dan ada pula yang berjalan dengan lambat. Nah, contoh reaksi kimia yang berjalan dengan lambat itu ialah korosi atau perkaratan pada besi. Sedangkan reaksi kimia yang berjalan dengan cepat itu ialah sebuah ledakan tadi. Dalam ilmu fisika, laju merupakan besarnya jarak yang ditempuh persatuan waktu. Lalu, dalam ilmu kimia, apakah itu yang dimaksud dengan laju reaksi? Dan apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhinya? Nah, untuk itu, kita bahas lebih dahulu apa itu laju reaksi. Nah, laju reaksi ini merupakan kecepatan proses terjadinya suatu reaksi, sehingga reaktan habis berubah menjadi produk. Nah, misalnya, reaksi A berubah jadi reaksi B. Pada awalnya, reaksi A atau reaktan berada dalam keadaan maksimum, sedangkan reaksi B atau produk berada dalam keadaan minimum. Setelah beberapa saat, reaktan akan berkurang dan produk yang bertambah. Nah, laju reaksi itu dapat kita lihat pada grafik laju reaksi berikut ini. Nah, pada reaksi A atau reaktan itu lama-kelamaan akan menjadi sedikit atau berkurang. Sedangkan pada produk lama-kelamaan reaksinya akan bertambah. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai laju reaksi, kita akan bahas contoh soal berikut. 2NO2 berdasarkan reaksi 2NO2O5 gas yang bereaksi menjadi 4NO2 gas plus O2 gas. Nah, diketahui bahwa N2O5 berkurang dari 2 mol per liter menjadi 0,5 mol per liter dalam waktu 10 detik. Berapakah laju reaksi berkurangnya N2O5? Nah, kita jawab menggunakan rumus dari laju reaksi itu sendiri. V ini merupakan lambang dari laju reaksi. V sama dengan minus atau berkurangnya reaksi delta A atau konsentrasi A per delta T atau jumlah dari waktu. Maka kita akan tinggal masukkan saja minus delta 2NO2O5 per 10 detik. Jadi, sama dengan 2 dikurang 0,5 per 10 detik, hasilnya 0,15 molar per detik. Untuk soal yang kedua, itu ada contoh soalnya lagi. Ke dalam ruang yang volumenya 2 liter dimasukkan 4 mol gas HI yang kemudian terurai menjadi gas H2 dan I2. Setelah 5 detik, dalam ruang tersebut terdapat 1 mol gas H2. Maka tentukanlah laju reaksi pembentukan gas H2 dan laju reaksi peruraian gas HI. Untuk menjawabnya, kita tentukan lebih dahulu persamaan reaksi mula-mula setelah 5 detik. Untuk persamaan reaksi di sini 2HI gas menjadi H2, kita pecahkan lagi jadi H2 plus I2. Maka mula-mulanya di sini 4 mol. Ini tidak ada, dan setelah 5 detik tadi jadi 2 mol. Maka kita tentukan terlebih dahulu laju pembentukan dari H2.
karena mol H2 yang terbentuk itu adalah 1 mol, maka molaritas dari H2O itu 1/2. Maka hasilnya 0,5 mol per liter. Jadi laju pembentukan H2 itu ialah 0,5 per 5. Hasilnya 0,1 molar per detik. Untuk laju reaksi peruraian pada HI, maka 2 mol HI kurang lebih 1 mol H2. Maka gas HI yang terurai itu 2/1 dikali 1 mol. Maka hasilnya 2 mol. Molaritas HI yang terurai itu 2/2 sama dengan 1 mol per liter. Jadi laju peruraian HI adalah 1/5 sama dengan 0,2 molar per detik. Nah, setelah mengetahui bagaimana cara menentukan laju reaksi, di sini Ibu akan menjelaskan manfaat dari mempelajari laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan mempelajari laju reaksi ini, kita dapat mengetahui bahwa reaksi itu dapat berlangsung dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya saja luas permukaan. Jika kita mengetahui bahwa luas permukaan itu mempengaruhi laju reaksi, pasti kita akan memperkecil luas permukaan suatu zat sebelum mengolahnya. Misalnya, untuk melarutkan gula atau garam, itu lebih dahulu gula atau garam? Yang pastinya terlebih dahulu larut itu ialah larutan gula. Mengapa? Karena luas permukaan pada gula itu lebih luas dibandingkan dengan luas permukaan pada garam. Adapun beberapa contoh dari penerapan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu 1, ibu rumah tangga atau pedagang bubur kacang mengiris terlebih dahulu gula merah yang akan dimasukkan ke dalam bubur kacang. Yang kedua, penduduk pedesaan membelah kayu gelondongan menjadi beberapa bagian sebelum dimasukkan ke dalam tungku perapian. Adapun yang ketiga itu, penjual gado-gado, lontong, dan pecel terlebih dahulu menggerus kacang goreng sebelum dicampurkan dengan bahan lainnya. Jadi, contoh dari laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak ya. Oke, untuk selanjutnya ini ada tugas untuk latihan untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan kita tentang laju reaksi dan bagaimana cara menghitungnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan berjumpa pada video berikutnya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.